Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu semua min butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kamu. La ta'lamuna dalam keadaan kamu tidak tahu syai'an sesuatu apapun. Wa ja'ala dan dia telah menjadikan lakum untuk kamu as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idata dan hati. La'alakum supaya kamu tashkurun bersyukur. Di ayat ini untuk mengingatkan kepada kita nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, supaya kita ini merenungi sejarah kita ini, sejarah hidup kita ini. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Allah telah ciptakan kita di perut ibu kita, di tempat yang sempit, yang gelap gulita. Ketika umur 9 bulan 10 hari Allah keluarkan kita. Dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Di saat waktu itu kamu tidak tahu apa-apa. Belum bisa berpikir, belum bisa bicara, nggak tahu apa-apa lah. Kemudian Allah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan. Dalam Al-Quran ini pendengaran itu selalu didahulukan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Pendengaran itu selalu didahulukan melebihi penglihatan, karena yang diberikan oleh Allah kepada kita pertama kali itu pendengaran. Bayi itu lahir dalam beberapa hari belum bisa melihat, tapi sudah bisa mendengar. Maka lahir langsung bisa mendengar. Maka bayi itu lahir disunahkan untuk diperdengarkan kalimat suci Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena bayi itu begitu lahir sudah bisa mendengar, belum bisa melihat. Begitu juga bayi ini bila mau mati, sudah tua, mati, itu pertama terakhir yang diambil itu pendengaran. Jadi manusia itu kalau sudah mau mati itu mata kadang-kadang sudah nggak bisa melihat, tangan sudah nggak bisa bergerak, nafas sudah tersengal-sengal, tapi telinga itu masih bisa mendengar. Kadang-kadang sudah tidak sadar tapi telinga itu masih bisa mendengar. Oleh karena itu orang yang mau mati hendaknya diperdengarkan itu terus kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan pendengaran ini dalam kehidupan manusia lebih penting dari penglihatan. Kita melihat banyak ulama-ulama yang buta, tapi belum pernah ada ceritanya ulama tuli, ya. Karena orang itu kalau sudah tuli
nggak bisa menerima informasi. Jadi kalau buta, banyak ulama-ulama buta banyak, termasuk Imamul Muhadditsin Al-Imam At-Tirmidzi itu buta, tetapi jadi ulama besar. Tapi kalau tuli nggak ada. Ada orang melihat dan bisa mendengar, tapi ngaji toleh seperti orang tuli juga ada. Ya. Maka kamu jangan jadi orang tuli. Ya. Telinganya ada normal, tapi setelah ngaji 1 jam, kamu tadi dengar apa? Apa ya? Oh, kamu itu punya telinga tapi nggak mendengar, itu namanya begitu itu. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, ya, dikasih hati yang bisa berpikir, perasaan. Ini satu nikmat Allah yang besar. Kamu bayangkan bila hidup ini tidak ada pendengaran, maka dunia ini sepi aja, Masya Allah. Kita tidak bisa mendengar nasihat-nasihat, ya, tidak bisa mendengarkan Al-Quran, tidak bisa mendengarkan ngaji. Begitu juga seumpama orang itu nggak punya penglihatan, gelap aja dunia ini, hitam semua, nggak ada kuning, biru, nggak ada. Ya. Begitu juga kalau manusia ini tidak punya hati, tidak punya akal, tidak bisa memahami apa-apa. Jadi ini karunia besar yang perlu disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Telinga digunakan untuk mendengar yang baik, mata untuk melihat yang baik, hati untuk berpikir, untuk berzikir. Kalau tidak berarti tidak syukur. Orang-orang ahli neraka dicaci maki oleh para malaikat, bagaimana? Nah, mereka mengeluh, mereka menyesal karena apa? Karena nggak mau mendengar dan tidak mau berpikir. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seumpama dulu kami mau mendengar atau berpikir, tentu kami tidak masuk neraka sa'ir. Jadi syukur itu adalah bila kita gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya, ya. Itu namanya syukur. Syukur dikasih akal untuk berpikir, syukur dikasih telinga untuk mendengar kebaikan, ya. Syukur dikasih mulut untuk berbicara yang baik. Awalam yara, apakah mereka tidak memperhatikan ilat thairi, kepada burung, musakharatin, dalam keadaan tundukkan, fi jawis sama, di awan langit. Jauh itu adalah udaranya langit, fi jawis sama, di dalam udaranya langit. Ma yumsikuhunna, tidak menahan mereka, illallah, kecuali Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal tersebut, la ayatin, sungguh ada ayat-ayat tanda keagungan Allah, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Dan diajak berpikir mengenai keadaan burung. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada burung yang ditundukkan di udara langit?
di awang-awang. Bagaimana Allah memberikan ilham burung itu yang tidak pernah sekolah, gitu, tidak pernah belajar, gitu. Tapi dikasih ilham, dikasih ilmu melebihi ilmunya manusia-manusia, gitu. Manusia bikin pesawat terbang setelah belajar beratus-ratus tahun baru bisa membuat pesawat terbang, dan itu pun dengan cara yang sulit sekali. Harus bikin pabrik dulu kah, harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ini kalau burung lahir langsung terbang, ya, nggak usah belajar, ya. Jadi ilmu manusia ini kadang-kadang kalau kita renungi itu begitu sederhana aja sebetulnya. Yang namanya pesawat terbang namanya itu ya seperti ilmunya nyamuk, cuman itu aja. Jadi yang ilmu yang dikasihkan pada orang Amerika itu serupa dengan ilmu yang Allah kasihkan kepada nyamuk, kepada laron, ya, kepada wereng, ya. Itu aja dibesar-besarkan, ya enggak? Jadi ilmu yang sebenarnya, ilmu yang agung itu ya ilmu agama ini, ilmu yang untuk mencari ridho Allah ini. Dan nyamuk lebih canggih daripada pesawat terbang, karena pesawat terbang itu nggak bisa beranak, nggak bisa bertelur, ya. Dibuat beberapa tahun rusak sudah jadi besi rongsokan. Dan nyamuk itu lebih kuat daripada pesawat-pesawat semuanya. Nyamuk itu sudah dibasmi oleh manusia beratus-ratus tahun, disemprot tiap hari, nggak pernah bisa hilang, ya. Ada aja nyamuk, ya. Di dalam perkara yang kecil Allah kasih kekuatan-kekuatan yang tidak dikira-kira. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahan burung-burung itu selain Allah. Jadi yang menahan burung-burung di langit itu Allah. Maksudnya yang Allah lah yang menciptakan semua asbabnya sehingga bisa bertahan di udara. Dia yang menciptakan udaranya, dia yang menciptakan burungnya, dia yang menciptakan bulunya, dia yang menciptakan aturan sehingga burung itu bisa terbang, mengawang. Maka hakikatnya yang menahannya adalah Allah SWT. Bagi di dalam hal tersebut ada ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang beriman. Jadi ini kaitannya dengan iman. Kalau orang tidak beriman ya biasa aja, melihat alam semesta ini biasa aja. Tapi kalau orang itu beriman, seluruh yang ada di alam semesta ini menjadi tanda-tanda keagungan Allah. Apa saja, dirinya, burung, nyamuk, ya, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, wujudnya udara, matahari, bulan. Bagi orang yang beriman semua mengingatkan dia kepada Allah.
Jadi kalau orang tidak beriman, nah, sudah. Semua alam semesta ini tidak mengingatkan mereka kepada Allah, bahkan mengingatkan mereka kepada kebesaran dirinya, kehebatan dirinya, sehingga tambah hari tambah lalai. Takror.